Yo, what's up guys? Back in with me, Koko Jojo. Dan di episode kali ini gue pengen ngebahas Apple event yang baru aja berlangsung sepekan yang lalu. Apa aja sih highlight produk yang ada di Apple event tersebut? Langsung aja, ini dia. Jadi pada saat Apple event kemarin, si Apple itu ngerilis 4 buah produk. Yang pertama itu ada Apple AirTag, lalu ada Apple iMac, lalu ada Apple iPad Pro, dan yang terakhir ada iPhone 12 and 12 mini warna lilac atau purple gitu. Oke, jadi produk pertama yang akan gue bahas kali ini adalah Apple AirTag. Apple AirTag itu apa? Jadi ini sebenarnya produk baru sih dari Apple. AirTag itu fungsinya adalah untuk membantu kalian nyari barang-barang penting kalian yang kalian lupa atau mungkin bahkan hilang gitu loh. Dan cara pakai gimana? Cukup simple sih, kalian tinggal taruh si Apple AirTag itu bersamaan dengan barang kalian atau berdampingan gitu. Jadi misalkan kalian pengen taruh di kunci, mungkin bisa kalian jadiin gantungan kunci. Atau kalian mau taruh di dompet, kalian bisa tinggal selipin aja ke dalam dompet kalian. Simple banget caranya. Terus fitur-fitur yang ngebantunya itu dari si Apple AirTag apa aja? Yang pertama tuh dia bisa menunjukin jarak dan arah ke barang kalian yang hilang, khusus buat iPhone 11 dan iPhone 12 ya, pokoknya di atasnya iPhone 11. Jadi ketika kalian pakai, dia bakal nunjukin posisi barang kalian, dan ketika kalian berjalan dia bakal ngasih tahu kalian harus ke kanan atau ke kiri, which is menurut gua nice banget sih. Jadi itu bakal sangat nge-help kalian buat narrow down posisi barang kalian yang hilang tersebut. Setelah itu dia juga bisa nunjukin perkiraan lokasi barang kalian di dalam peta gitu. Jadi ini teknologi itu memanfaatkan jaringan terenkripsi dari perangkat Apple. Jadi ketika ada perangkat Apple di sekitar AirTag tersebut yang mendetek, dia bakal ngasih tahu ke handphone kalian kalau si AirTag tersebut posisinya ada di dekat sini loh, tanpa ngasih tahu itu iPhone-nya siapa. Which is itu ya menurut gua deal breaker banget dan bisa ngejaga privasi orang lain gitu loh. Lalu lanjut ke fitur selanjutnya adalah dia bisa ngeluarin suara ketika kalian pencet tombol ping di perangkat Apple kalian, which is bakal ngebantu kalian kalau misalkan barang tersebut terselip misalkan di sofa gitu loh. Jadi ketika kalian nggak bisa ngeliat barangnya di mana, kalian bisa tinggal ngeping aja, jadi kalian tahu barang tersebut ada di mana, which is nice. Dan yang selanjutnya dia ada fitur, jadi misalkan gini, pasti banyak yang bertanya-tanya, wah kalau gitu bisa kita pakai ya buat nge-spy orang lain ya, itu kan bakal privacy issue. Tenang aja, si Apple udah nyiapin counternya, itu adalah dengan cara ketika si AirTag tersebut ngikutin orang lain tanpa ada ponsel Apple yang terpair dengan dia bakal kasih notifikasi ke Apple, perangkat Apple-nya orang tersebut yang diikutin, atau mungkin bahkan ngeluarin suara kalau nggak ada perangkat Apple di sekitar itu, which is ya bakal ngebantu kalian di masalah privacy issue gitu. Terus dia yang agak kurang menurut gua adalah, jadi kalau si Apple AirTag itu tuh benar-benar bentuknya bulat doang, dan dia tuh nggak ada, ya bisa kalian gantungin gitu sih. Kalian mesti beli kayak aksesoris tambahan ya Apple Light gitu. Cuma buat harga perangkatnya sendiri menurut gue juga cukup ekonomis sih. Harganya yaitu sekitar $30. Jadi ini agak strange sih buat sebuah Apple naruh produk di harga yang nggak terlalu jauh beda dengan kompetitornya. Oke, pendapat gue secara in conclusion, maksudnya pendapat gue mengenai si Apple AirTag ini, menurut gue secara harga sih dia nggak jauh beda sih dengan perangkat-perangkat lain, which is nice. Dan dia bisa jadi salah satu pilihan menarik buat Apple fanboy atau kalian yang menggunakan Apple yang barangnya sering ketinggalan. Karena ya for $30 gitu, kayak buat biar barang kalian nggak hilang sih, menurut gua it's a nice thing sih gitu. Oke, lanjut ke highlight produk yang kedua, itu adalah iPad Pro. Jadi di sini iPad itu ngerintis dua produk iPad Pro-nya seperti biasa, 11 inch dan 12.9 inch. Dan ini sebenarnya lebih ke spek banget, secara desain itu nggak jauh beda ya, desainnya masih cukup mirip dengan produk sebelumnya. Dan di sini fiturnya apa aja? Yang pertama, dia menggunakan chipset M1 sama dengan chipset yang ada di MacBook Pro. Dan yang nice lagi ya tadi, chipset itu sama dengan yang di MacBook Pro. Jadi dia nggak pakai chipset yang ada di MacBook Air. Kalau yang di MacBook Air itu chipset GPU-nya cuma 7, beda 1 dengan yang di MacBook Pro yang ada 8. Jadi ya it's a nice thing. Terus dia juga untuk yang varian 11 inci, dia itu menggunakan layar Liquid Retina dengan keterangannya 600 nits dan udah 120 Hz, yaitu masih sama sih kayaknya sama yang sebelumnya. Terus untuk yang varian 12,9 inci, dia menggunakan layar Liquid XDR Retina dengan maksimal keterangan 1000 nits. Terang banget sih menurut gua 1000 nits.
dan 120 Hz. Terus fitur selanjutnya, untuk yang fitur seluler dia juga udah mendukung 5G, jadi ya kalian nggak bakal ketinggalan untuk masalah kecepatan internet. Terus juga kamera depan ini udah menggunakan kamera ultrawide kamera yang memungkinkan fitur center stage. Jadi ultrawide kamera ini nih ketika kalian pakai buat video call gitu, dia bakal ngikutin posisi kalian ada di mana. Jadi kalian bisa ambil pakai ini sambil jalan-jalan dan kameranya bakal ngikutin. It's a nice thing. Oke, untuk fitur terakhir yang nggak kalah penting menurut gua adalah support Thunderbolt port. Jadi si Type-C yang ada di Apple iPad Pro ini sudah mendukung Thunderbolt port. Jadi kalau buat kalian file transfer atau mungkin buat ngerjain kerjaan itu bakal lebih seamless lagi sih. Jadi ya kalian nggak perlu takut kalau ketika kalian mengerjakan itu bakal terjadi lag yang diakibatkan karena file transfer speed-nya. Untuk harganya sendiri, yang 11 inci itu mulai dari $800 dan 12.9 inch-nya itu mulai dari $1.100. Dan pendapat gue mengenai si iPad ini sih, upgrade pada iPad Pro ini sih cukup signifikan ya. Cuman maksud gue lebih signifikannya tuh ke performance boost. Cuma sebenarnya kalau misalkan kalian udah punya iPad Pro yang 1 generasi atau 2 generasi sebelumnya sih yang udah bentuknya yang udah baru, menurut gue sih belum terlalu worth it banget buat ngeganti ke si iPad Pro yang baru ini ya. Kecuali mungkin kalau kalian ngepakai iPad Pro ini sering kalian pakai buat sembari pakai si file transfer itu mungkin akan lebih worth it. Cuma kalau menurut gue sih kalau kalian udah punya iPad Pro 2 generasi sebelumnya sih nggak terlalu worth it ya buat langsung di-upgrade gitu. Karena ya sebenarnya perbedaannya cuma tadi performance boost aja sih, dan menurut gua si performance-nya iPad Pro 2 generasi sebelumnya pun masih cukup oke buat dipakai sampai sekarang. Oke, lanjut ke produk ketiga yang dirilis itu adalah iMac 24 inch. iMac 24 inch ini bisa gue bilang sebagai iMac facelift gitu. Jadi kalau di mobil tuh kan ketika kalian modelnya ganti jauh itu namanya facelift gitu kan. Dan iMac 24 ini kayak iMac facelift dari iMac 21 inci yang udah dirilis sangat jauh itu. Dan ini di sini tuh secara desain tuh pergantiannya sih cukup jauh ya secara desain dibandingin dengan iMac yang lama. Jadi kalau yang lama itu desainnya masih ya cukup jadul banget atau masih agak melengkung-melengkung. Di iMac yang baru ini desain language-nya itu udah kayak yang boxy gitu, jadi kayak iPhone atau iPad zaman sekarang gitu. Terus untuk upgrade-nya sendiri nggak cuma secara desain, secara performance-nya juga ada upgrade. Jadi dia itu sekarang udah ada di boost di performance-nya dengan menggunakan M1 chip. Cuman kalau menurut gue sih upgrade yang paling kelihatannya itu adalah di segi estetik ya sih, karena ini iMac yang baru ini menurut gue lebih kayak gak cuma menyasar ke profesional, tapi agak nyasar ke pengguna-pengguna entertainment gitu sih. Bisa kita lihat kalau si iMac baru ini tuh menghadirkan warna yang cukup bold gitu sih. Jadi warnanya tuh kayak warna-warna iPhone gitu. Ada warna merah, ada warna hijau gitu, ada warna biru, dan kayaknya ya mulai shifting sih arahan perusahaan Apple buat si iMac tersebut yang biasanya buat profesional ini mulai agak shifting juga buat orang-orang yang menggunakan si iMac ini buat entertainment gitu. Terus juga ini bezelnya menurut gua agak sedikit, gua kurang serap sih sama bezel putih, karena bezel putih itu agak sedikit ngeganggu ya. Gue lebih prefer bezel hitam sih gitu. Dan buat desainer mungkin ini agak nyebelin karena warna chinnya ini itu sesuai dengan warna body. Jadi kalau misalnya kalian beli yang warna merah itu dia chin di bawahnya itu warna merah gitu. Ya, jadi mungkin kalau buat beberapa orang yang ngedesain agak sedikit annoying ketika kalian lihat gambar terus bawahnya warna merah kan kayaknya jadi mungkin terpengaruh gitu lah sama warna merahnya. Oh ini terlalu merah nih gambarnya, lebih kayak gitu sih. Oke, lanjut buat fiturnya yang ada di si iMac ini ya tadi dia yang pertama ya sebenarnya bukan fitur sih kalau varian warna sih. Cuman patut gua highlight juga karena dia ada 7 varian warna. Jadi untuk warna itu banyak banget buat si iMac ini. Terus yang kedua, ketebalannya itu hanya 11,5 mm. Jadi iMac ini benar-benar tipis banget. Jadi kalau kalian taruh di kamar itu menurut gua secara desain itu benar-benar estetik banget gitu. Terus dia juga ada pakai chipset M1. Cuma dia kan bikin 3 varian spek, yang paling murah, yang middle, sama yang paling mahal.
Untuk yang paling murah, dia chipset itu hanya 7 core GPU, sama dengan di MacBook Air. Sedangkan yang dua lagi itu chipset GPU-nya itu 8 core, jadi sama dengan yang ada di MacBook Pro. Lanjut, untuk varian terendah itu kalian ada dua versi. Kalian mau pilih 2 Thunderbolt port atau 4 USB port 3.0. Tapi kalau buat yang versi middle, versi high-nya, dia itu kalian bakal dapetin 2 Thunderbolt port atau 4 USB port tadi, ditambah dengan 2 USB 3.0 port. Serta dia itu udah dapet Ethernet gitu sih, Ethernet buat kalian colokin kabel Ethernet, gigabit Ethernet gitu. Terus untuk yang varian middle dan high end, kalian dapetin Magic Keyboard yang udah support Touch ID. Jadi kalian bisa pakai fingerprint kalian buat ngebuka iMac kalian. Lanjut ke yang terakhir, itu dia layarnya udah 4,5K. Jadi layarnya ini menurut gua kalau kalian pakai buat nonton atau buat ngedesain itu ciamik banget lah. Kayak 4,5K buat nonton sih gak bisa gue bayangin sih di TV di 24 inch dan layar MacBook iMac itu kalian tahu sendiri lah ya seberapa cakepnya. Untuk harganya sendiri dia juga start dari $1.300, jadi harganya menurut gue cukup oke lah. Cuma kita nggak tahu ya kalau masuk Indo harganya nanti jadi berapa. Dan kalau pendapat gue mengenai produk ini, sebenarnya upgrade-nya sih ini signifikan banget sih, either secara desain atau secara performance. Dan dia tuh ketika ganti pakai chipset M1 ini bener-bener kayak nge-spec banget si iMac-nya kalian sih, dibandingkan kalau kalian pakai iMac zaman dulu. Dan secara segmen ya tadi sih udah sempat gue bilang, sebenarnya iMac itu kayaknya udah mulai shifting sih dari perangkat profesional, shifting ke arah perangkat-perangkat yang mungkin jadi kayak buat konsumen-konsumen entertainment atau ya multimedia gitu. But menurut gue tetap sih iMac itu desainnya ciamik gitu. Tapi mungkin kalau kalian mau pakai buat desain, mungkin kalian bisa pilih yang warna silver sih, karena warnanya lebih netral gitu. Oke, untuk produk terakhir, sebenarnya ini produk terakhir itu adalah iPhone 12 atau 12 mini. Jadi dia cuma kayak ngerilis satu warna varian baru, lilac atau purple sih. Gue lebih ngebilangnya warna purple karena ya warnanya menurut gue itu warna purple gitu. Dan secara spek sebenarnya nggak jauh beda sama, bukan nggak jauh beda, bahkan nggak beda sama sekali sama iPhone 12 lainnya. Cuma mungkin untuk warna lilac atau purple ini dirilis buat ini ya kayak warna tahun 2021 gitu. Oke, kayaknya itu aja sih highlight produk Apple yang dirilis di keynote atau Apple event kemarin. Kalau gue sih, gue cukup tertarik dengan iMac barunya itu dan AirTag sih, karena gimana ya, kalau gue mungkin emang sebenarnya lagi nyari desktop juga sih, dan ketika gue lihat si iMac yang baru itu mantap banget lah gitu. Dan kalau buat AirTag, kenapa gue tertarik, karena gue itu juga tipikal orangnya tuh agak-agak teledor gitu, jadi kayak kalau pakai AirTag itu bakal sangat membantu kehidupan gue gitu. Gimana pendapat kalian? Kira-kira produk apa yang menurut kalian suka gitu lah dari highlight produk Apple event kemarin? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Last but not least, jangan lupa untuk selalu dukung Koko Jojo dengan cara klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya, karena dukungan kalian tuh berarti banget buat Koko Jojo. Last but not least, see you on the next video. Bye-bye.